memasuki materi yang kedua, yaitu Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD. Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD, tanggal lahir Bondowoso 17 Mei 1990, pendidikan S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember pada tahun 2012, S2 Program Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2015. Tempat mengajar atau instansi, dosen MKU, Bahasa Indonesia LP3M Universitas Jember, dosen tidak tetap mata kuliah Bahasa Indonesia, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan metode penelitian kualitatif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Tutorial online MKU Bahasa Indonesia Universitas Terbuka Pusat, Tangerang Selatan. Prestasi atau penelitian, buku tradisi Mamaca, Madura, Sepenggal Kearifan Bondowoso, Vari Lord Perspektif pada tahun 2017, yang tak kuizinkan hilang, sejarah tradisi, budaya dan agama di Bondowoso pada tahun 2020, mengurai konflik agama dan kitab suci tinjauan teologis, historis, dan arkeologis pada tahun 2021, pernah menjadi koordinator penerbitan karya sastra dengan judul Kepingan Rindu pada tahun 2019 dan Kata-kata Menyulam Mimpi 2019. Demikian kurikulum fit kepada Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD, untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Terima kasih disampaikan pada Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat berjumpa dalam situasi yang begitu luar biasa, yakni Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pengembangan literasi untuk membuka jendela dunia pendidikan. Ini tema yang begitu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Pendiri Analog Teacher of Learning, Bapak Ibu Panitia acara ini, Bapak Ibu pemateri, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Pendidikan Nasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi yang saya beri judul Bijak Berliterasi Digital, Cermin Kewibawaan Pendidikan Indonesia. Next slide. Nah, ini beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada literasi digital, yang kedua ada bijak bermedia sosial, dan yang ketiga wibawa pendidikan Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, yakni literasi digital. Next slide. Nah, ini dia. Kalau kita amati ya, ada beberapa data yang dipaparkan. Ini data yang dipaparkan oleh Hotsuite ya, tahun 2021 ya, yang menunjukkan bahwa total populasi masyarakat Indonesia pada tahun 2021 itu 274,9 juta. Banyak sekali ya. Dan pengguna device atau perangkat ya, baik itu handphone maupun laptop, itu sebanyak 345,3 juta. Ini lebih dari 100% dari total populasi masyarakat Indonesia. Berarti ini bukan jumlah yang main-main menurut saya. Lalu pengguna internet ya, yang ketiga ini 202,6 juta atau sebesar 71,6%
23,7 dari jumlah populasi di Indonesia. Selanjutnya, ada 170 juta pengguna media sosial aktif atau sebesar 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Tentu ini bukan jumlah yang main-main ya. Kalau misalkan tidak didampingi dengan perbuatan positif dalam menggunakan media sosial, tentu ini akan menjadi bumerang bagi bangsa dan negara kita. Nah, kita lihat tabel yang di sebelah kanan. Ini adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan. Yang menempati urutan paling atas ada YouTube ya sebesar 93,8 dari jumlah populasi. Yang kedua ada WhatsApp 87,7. Yang ketiga ada Instagram ya 66,6 dari jumlah populasi. Yang keempat ada Facebook sebanyak 85,5% dari jumlah populasi. Ini 4 besar ya platform media sosial yang paling banyak atau sering kita kunjungi gitu ya. Kalau kita adalah penggunanya berarti secara tidak langsung kita ada di situ gitu ya. Yuk, coba kita next slide. Nah, jumlah yang besar tersebut jika tidak disadari dengan literasi digital ya, atau pengetahuan tentang berliterasi bijak dan sesuai dengan anjuran hukum yang telah ditetapkan, tentu ini akan menjadi bumerang dan merugikan kita sebagai pengguna media sosial Indonesia gitu ya. Nah, begini, ada sebuah penelitian ya yang diungkapkan oleh Digital Civility Index yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi. Nah, ini menyebutkan bahwa Indonesia ada di peringkat terendah Asia Tenggara. Berarti kesimpulannya, bangsa Indonesia adalah yang tidak tersopan di Asia Tenggara. Tentu peringkat ini bukan peringkat yang menjunjung tinggi kehormatan kita, tapi ini aib bagi kita gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kira-kira apa sih yang mendasari hal tersebut gitu ya? Ada apa sih di media sosial kita gitu ya? Nah, kalau misalkan kita merujuk ke data yang telah dipaparkan tadi, nah pasti masyarakat dunia atau warga negara asing berpikiran bahwa jangan-jangan bangsa kita adalah bangsa yang tidak berpendidikan, atau pendidikan bangsa kita masih tergolong menengah ke bawah, padahal enggak juga. Atau jangan-jangan guru-guru kita di sekolah mengajarkan sopan santun yang ada di paling akhir, padahal ya enggak gitu ya. Justru pada saat kita mengingat ya bangku sekolahan, pasti guru-guru kita yang paling kekeh atau paling ketat untuk menerapkan etika atau sopan santun, baik itu secara ucapan maupun tingkah laku. Nah, kalau kita amati dalam gambar tersebut, ternyata ini yang melatar belakangi bahwa bangsa kita bisa diklaim sebagai bangsa yang paling tidak sopan di media sosial. Yang pertama ada kerancuan pribadi, yang kedua ada kepribadian ganda. Maksudnya ini seperti apa? Nah, seperti ini. Misal kita sering mendapatkan orang atau orang yang sering berinteraksi dengan kita di kehidupan sehari-hari. Dia itu merupakan orang yang mungkin santun, jujur, ramah, dengan embel-embel, mungkin rajin beribadah atau rajin menabung. Tapi saat dia menjadi pengguna media sosial atau kita sebut dengan netizen plus 62, dia menjadi sosok yang lain. Dia tidak mengungkapkan siapa jati dirinya yang sebenarnya, tapi dia menggunakan akun baru untuk menghujat, menyebarkan hoax, atau mengadu domba sesama. Ternyata netizen Indonesia banyak yang ditemukan seperti itu. Akun ganda, akun palsu, atau fake account. Nah, tentu ini ya bukan kebanggaan kita, tapi kenapa sih orang-orang kok malah seperti itu gitu ya?
Coba kita next slide. Nah, tanpa kita sadari ya, ternyata apa yang kita lakukan di media sosial itu ada jejaknya. Meninggalkan jejak. Apa saja jejak digital yang dapat ditinggalkan gitu ya. Yang pertama ada postingan di media sosial, ada pencarian di Google, konten di YouTube, pembelian di marketplace, terus jalur ojek online. Wah, banyak sekali ya. Ternyata histori kita ya, baik itu pencarian, terus tontonan kita dan segala macam yang berkaitan dengan media sosial itu meninggalkan jejak. Kira-kira jejak-jejak ini bisa dikategorikan berbahaya atau tidak? Nah, kita akan pelajari itu lebih lanjut. Berarti kita harus sadar dengan apa yang kita lakukan di media sosial. Kira-kira ini dapat menimbulkan sesuatu yang positif atau sebaliknya sesuatu yang negatif. Silakan slide berikutnya. Nah, sebelum itu mari kita pelajari dan pahami terlebih dahulu apa sih itu jejak digital ya. Ternyata jejak digital itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis ya. Ada jejak digital pasif dan ada jejak digital aktif. Ini bisa di zoom nggak ya? Oke. Tunggu dulu ya Pak. Tunggu dulu ya Pak. Oke. Bisa terlihat Pak? Ya, bisa. Nah. Ya, begitu. Nah, jejak digital merupakan kumpulan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat milik kita masing-masing. Bisa gadget atau handphone, bisa komputer. Nah, itu dibagi menjadi dua ya, ada jejak digital pasif dan ada jejak digital aktif. Yang pasif contohnya bisa berupa rute yang kita lalui pada Google Maps atau beberapa pencarian yang kita kunjungi. Sedangkan jejak digital aktif itu unggahan-unggahan yang kita unggah di media sosial kita. Bisa berupa foto, video, lalu status kita di media sosial. Nah, kira-kira apa sih yang dikategorikan jejak digital yang merugikan? Nah, ini ada di bawahnya. Nah, ternyata misal ya, ini kita bercerita, misal kita atau saudara kita, anak didik kita akan melamar suatu pekerjaan. Ternyata pada zaman sekarang jejak digitalnya itu dilacak. Makanya dalam CV ya, kurikulum vitae itu mencantumkan media sosial, baik berupa Facebook maupun Instagram ataupun Twitter ya. Ternyata kita lihat, kira-kira orang ini ada indikasi negatif enggak? Maksud dari indikasi negatif itu kan ya macam-macam. Bisa saja orang tersebut bergabung dengan kelompok sosial yang berbau radikalisme, atau orang tersebut mengidap kelainan kejiwaan. Bisa saja kan orang mengunggah kisah patah hatinya, kemudian dia mengisahkan bahwa dia ingin bunuh diri. Tentu ini bukan sesuatu yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Dan itu ya ditelusuri kalau misalkan ada kemungkinan atau berindikasi suatu saat akan merugikan perusahaan, tentu perusahaan tidak akan ceroboh dengan merekrutnya sebagai pegawai. Dan ini yang merugikan kita sebagai pengguna media sosial. Nah, kira-kira ada bahaya lainnya enggak? Ya. Kadang biasanya para remaja kita itu baru mendapatkan surat izin mengemudi dipasang di Facebook gitu ya. Baru mendapatkan KTP dipasang di Facebook. Padahal itu bisa menjadi incaran empuk bagi orang-orang yang sering menyalahgunakannya. Kita sering mendapatkan informasi di televisi bahwa
atau di mana ya, beranda Facebook atau muncul gitu ya, atau di Instagram dan lain-lain, seringkali orang bercerita bahwa ada debt collector atau penagih utang yang menagih kepada seorang tersebut. Padahal dia mengaku belum pernah sekalipun meminjam pinjaman melalui online gitu ya. Nah, berarti itu ada sesuatu yang salah. Apa sih? Nah, setelah ditelusuri ternyata dia pernah mengunggah KTP elektroniknya di media sosialnya. Dia pernah mengunggah identitas pribadinya di media sosialnya. Tentu ini berbahaya dan merugikan gitu ya. Nah, bagaimana cara meminimalisir hal tersebut ya? Kita harus membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Dalam akun media sosial tentu ada batasan usia minimal gitu ya. Biasanya kalau Facebook itu menerapkan usia 17 tahun, itu karena ya mereka sebagai pembuat aplikasi sadar bahwa usia di bawah itu mungkin mentalitasnya masih belum stabil. Tapi biasanya itu diakali lagi sama pengguna media sosialnya yang usianya masih belum 17 tahun, ternyata buat akun lain atau akun ya sesuai dengan foto profil dia, tapi menggunakan tanggal lahir yang dipalsukan sehingga dia bisa membuat akun gitu ya. Yang kedua, ada bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Tentu kalau misalkan yang diunggah sebaliknya adalah hal-hal yang negatif, kalau dikaitkan dengan apa yang saya ucapkan tadi, suatu saat ada yang melacak jejak digitalnya, ternyata dia pernah mengunggah hal-hal yang merugikan. Tentu ini ya tidak diinginkan gitu ya. Terus menggunakan keamanan 2 faktor. Ini maksudnya mengaitkan akun pribadi kita dengan akun kita yang lain. Misal kita mempunyai email Yahoo, kita kaitkan dengan email Google Mail ya, Gmail, dan itu kaitkan dengan nomor handphone yang kita miliki. Jadi setiap ada orang yang mencoba mengakses akun pribadi kita, itu akan ada laporannya ke mungkin ke pesan pribadi atau ke email yang kita miliki gitu ya. Next slide. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya, jejak digital itu berbahaya atau tidak gitu ya. Setelah kita pelajari tadi ada jejak digital aktif, ada jejak digital pasif ya. Kita dapat menyimpulkan sekilas bahwa ternyata jejak digital ini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Tapi ya tidak selamanya begitu. Kita juga bisa mengunggah momen-momen yang berharga dalam keluarga kita, dalam media sosial kita, karena itu media sosial milik kita, itu hak kita, jadi diperbolehkan. Selagi itu tidak merugikan orang lain, ya nggak masalah. Terus saat kita melakukan pencarian di Google, misal berkaitan dengan suatu keilmuan kita, dan suatu saat kita lupa, bahkan kita dengan mengetikkan sedikit saja ternyata muncul pencarian kita yang lalu gitu. Tentu itu ya juga menguntungkan, tapi kita juga harus menyadari bahwa setiap saat kejahatan mengincar kita melalui rekam jejak atau jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi kita perlu bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, setelah saya ceritakan berbagai persoalan dalam media sosial, kita sering dihadirkan oleh berita-berita yang menyangkut dengan rekam jejak atau jejak digital. Misal kemarin ada kasus siapa ya, artis besar tanah air Nia Ramadhani, mungkin yang secara tidak sengaja pernah mengungkapkan istilah sabu-sabu dalam video Instagramnya. Ya bukan tidak mungkin rekaman itu yang diputar ulang oleh orang lain atau dibagikan ulang oleh orang lain, kemudian menjadi dasar bagi BNN dengan jajarannya untuk mengidentifikasi kira-kira artis tersebut betul-betul menggunakan atau tidak. Nyatanya, ternyata sekarang terjerat kasus tersebut. Ya. Oke, kita next slide. Nah, setelah kita kaitkan dengan
wibawa pendidikan Indonesia. Nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa ada riset yang mengatakan bahwa netizen kita adalah netizen yang tidak tersantun di Asia Tenggara gitu ya. Tentu ini mencoreng dunia pendidikan kita. Apa kaitannya? Ya banyak sekali kaitannya. Tentu kalau orang sudah negatif di media sosial, tentu yang ditelusuri adalah kehidupan sehari-harinya. Walaupun kita berbicara tadi bahwa orang tersebut punya akun ganda dan itu bukan pribadinya yang sesungguhnya, tapi di dunia internasional pasti ini dikaitkan dengan pendidikan kita. Oke, kira-kira bagaimana cara mengangkat wibawa pendidikan Indonesia gitu ya. Next slide. Nah, dia. Yang pertama, pahami dampak positif negatif dari digitalisasi ya. Ini yang dinamakan melek literasi digital gitu ya. Kita harus paham bahwa ada sesuatu yang positif dan negatif yang berdampingan dengan hidup kita. Kalau bisa kita buat positif, kenapa harus negatif gitu ya. Yang kedua ada bijak menggunakan internet atau media sosial. Jadi kalau misalkan nggak terlalu penting dan itu mengerugikan kita, ya jangan sampai gitu ya. Saat kita labil, mungkin yang awalnya sering mengunggah sesuatu yang tidak diperlukan atau suatu saat merugikan kita, ya mungkin dari sekarang bisa ditinggalkan gitu ya. Yang ketiga, ini urgensi ya, kesantunan bermedia sosial gitu. Kita sering mendapatkan atau dipertontonkan dengan sesuatu yang unik ya dalam media sosial Indonesia. Banyak sekali caci maki di kolom komentar, banyak sekali hujatan di kolom komentar, atau bahkan banyak media-media yang seringkali memproduksi berita yang sifatnya hoax ya, berita palsu. Entah apa tujuannya, bisa saja memecah belah persatuan dan kesatuan, keutuhan bangsa kita. Dan itu tentu sangat merugikan. Nah, yang keempat, update kemampuan peserta didik. Nah, 4 poin ini akan kita pelajari lebih lanjut. Next slide. Nah, ini dia. Hati-hati, jejak digital bisa bawa sial. Ya. Ada yang mengklaim ya, bahkan ini dari dinas resmi, dinas Kominfo, bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Bahkan ketika sudah dihapus dari device kita ya, ternyata itu tidak bisa dihapus di siber permanen gitu ya. Entah ini betul atau tidak, karena saya bukan orang IT, saya tidak paham itu betul-betul adanya atau tidak gitu ya. Namun dalam satu sisi ternyata ini mengandung hal yang positif. Misal untuk mengungkap kasus-kasus pidana. Setelah mungkin ada seorang yang terkena kasus pidana, entah pembunuhan, perampokan, itu biasanya dilacak melalui ponselnya. Kira-kira dia pernah merencanakan hal tersebut atau tidak. Bahkan ketika ponsel itu dilenyapkan, bahkan ketika akunnya itu dihapus, ternyata itu tetap bisa ditelusuri gitu ya. Itu yang positifnya. Nah, yang kedua, pahami circle gitu ya. Ini jaringan ya. Kita harus selektif dalam memilih pergaulan gitu ya. Kira-kira orang sekitar kita, orang terdekat kita itu dampaknya positif atau negatif. Kalau mengajak kita ke arah positif dengan menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa, tentu jaringan ini harus kita jaga. Atau jangan-jangan orang yang terlihat dekat itu bisa menusuk kita dari belakang. Dengan cara apa? Yang berkaitan dengan digitalisasi, ya pencarian kita gitu ya. Atau sesuatu yang pernah diunggah walaupun orang tersebut sudah bertobat mungkin ya. Ini juga ada kasus-kasus besar, misal menyebarkan video asusila yang kemarin ramai di jagat media ya. Ternyata itu disebarkan oleh orang-orang terdekatnya
ya mencuri perangkatnya lalu disebarkan, ternyata orang-orang terdekat juga bisa begitu. Jadi hindari potensi itu dengan memprotek diri kita, menjaga diri kita, khususnya berkaitan dengan jejak digital kita. Nah, yang ketiga, tidak mengumbar data pribadi. Ya, khusus dengan data pribadi kita harus betul-betul menjaga, jangan kita bagikan kalau tidak benar-benar sesuai dengan kepentingan gitu ya. Misal ya KTPL, terus SIM, paspor, kita jaga-jaga betul, jangan sampai itu bocor ke media sosial kita karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tentu kita tidak menginginkan hal itu. Tiba-tiba kita ditelepon oleh penagih utang, katanya kita punya pinjaman sekian dengan tunggakan sekian kan ya. Tentu ini akan memukul mental kita ya. Kita tidak melakukan, ternyata ditelepon seperti itu ya. Unggah hal positif ya. Tidak ada sesuatu yang positif yang merugikan tentu ya. Kalau kita membagikan sesuatu yang informatif, inspiratif, tentu ini akan menjadi CV yang baik untuk kita. Oke. Next slide. Nah, terapkan kesantunan di media sosial ya. Kita tadi sudah berbicara bahwa netizen kita tergolong yang tidak santun, bahkan bisa kita tonton sendiri di media sosial. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pendidik, tentunya perlu menekankan kesantunan di media sosial. Kesantunan itu tidak hanya bisa diaplikasikan atau diterapkan saat kita berbicara atau bertingkah laku, ternyata kesantunan juga bisa diterapkan di media sosial. Seperti apa contohnya? Next slide. Nah, ini dia. Ini saya ambilkan dari Leeds ya. 6 prinsip kesantunan berbahasa yang bisa diaplikasikan dalam bermedia sosial. Yang pertama ada kebijaksanaan. Nah, bijaksana ini identik dengan akal budi ya. Jadi kebijaksanaan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengedepankan akal budinya. Biasanya bijaksana ini diperlihatkan oleh seorang pemimpin gitu ya, atau merupakan sesuatu yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni arif dan bijaksana gitu ya. Nah, ternyata kebijaksanaan ini juga bisa diaplikasikan ke media sosial ya. Ini contohnya ya. Menyaring informasi yang diperoleh sebelum menyebarluaskan ya. Saring sebelum sharing gitu ya. Jadi kita perlu memastikan terlebih dahulu kira-kira informasi yang kita terima itu merupakan informasi yang benar atau hoax sebelum kita menyebarkannya. Kalau misalkan benar, ya kita perlu menyebarkannya dan itu positif untuk kita, ya kita sebarkan. Tapi kalau hoax, kita identifikasi ternyata itu hoax, boleh nggak menyebarkannya? Ya boleh-boleh saja. Tapi tetap harus diberi keterangan bahwa ternyata unggahan yang sempat viral ini adalah hoax gitu ya. Kita kasih keterangan, tentu ini akan membantu orang lain untuk mengidentifikasinya. Menahan diri untuk memberikan komentar negatif terhadap unggahan orang lain. Nah, ini termasuk dalam kategori bijak juga. Kita sering melihat unggahan-unggahan yang positif sekalipun, ini diberikan komentar negatif atau bahasa medsosnya nyinyir gitu ya. Tentu ini ya bisa memukul mental seseorang. Biasanya dia mengunggah karya-karyanya karena terus diberikan komentar negatif, dinyinyiri, akhirnya dia menutup diri, malu untuk mengunggah prestasinya kembali. Dan ini tidak diharapkan. Yang kedua, ada sifat kedermawanan ya. Dermawan merupakan sifat pemurah hati yang dimiliki oleh seseorang, misal suka berderma, bersedekah gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih berderma ini diaplikasikan dengan media sosial, di media sosial ya? Dermawan ini bisa diaplikasikan di media sosial, misal dengan mengucapkan terima kasih, ini info yang sangat bermanfaat untuk saya, terus membagikan ulang unggahan teman yang positif, tentu ini ya bisa dikategorikan dermawan. Terus yang ketiga ada prinsip
penghargaan ya, menghargai, memberi apresiasi positif terhadap sesuatu yang kita baca selagi itu positif. Ya, memberikan like, terus memberikan simbol-simbol bahwa kita menyukai, itu juga termasuk kategori penghargaan gitu ya. Jangan sebaliknya malah dinyinyir gitu ya. Terus yang keempat ada prinsip kerendah hatian atau rendah hati ya. Contohnya yang bisa diaplikasikan di media sosial ya. Rendah hati ya tidak meninggikan diri sendiri gitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori rendah hati ya. Misal mengkonfirmasi bahwa informasi yang kemarin atau pada waktu itu kita share ternyata hoax. Ternyata saat ini baru kita bisa telusuri bahwa informasi yang kita pernah share ternyata itu hoax ya. Jangan malu untuk mengklarifikasi atau minta maaf gitu ya. Terus yang kelima ada prinsip kesepakatan ya. Kalau misal kita mempunyai, kita mendapatkan informasi-informasi yang positif dan bermanfaat di beranda kita atau muncul di beranda kita, jangan ragu untuk mengatakan sepakat, setuju, karena itu juga bisa menambah kepercayaan dirian seseorang berkaitan dengan karya-karyanya gitu ya. Terus yang keenam ya, ada prinsip kesimpatian ya. Kita juga perlu menunjukkan rasa simpati kita terhadap orang-orang yang mungkin mengunggah pengalaman pribadinya berkaitan dengan ya peristiwa duka cita, mungkin orang sekitarnya meninggal, kita perlu simpati ya. Jangan sampai kadang ada orang yang seperti ini gitu ya. Ada orang yang dikit-dikit unggah di medsos, sedikit-dikit unggah di medsos, saat-saat bahagianya, saat sedihnya, atau saat kucingnya mati gitu ya. Kadang kita agak paham bahwa orang-orang di sekitar itu ada yang kategori penyuka binatang gitu ya. Jangan-jangan dengan kucingnya meninggal saja itu merupakan duka yang mendalam untuk dia. Nah, kita sebagai orang yang tidak suka binatang mungkin sering menganggap itu hal sepele dan dengan memberikan komentar-komentar negatif. Tentu ini jangan sampai dilakukan gitu ya, karena akan melukai hati dan perasaan orang lain. Next slide. Nah, sebagai pendidik ya, kita perlu mengupdate kemampuan karakter dari peserta didik kita gitu ya. Ada kemampuan literasi dasar, ada kompetensi yang harus dimiliki, dan karakter-karakter yang perlu ditanamkan dari peserta didik kita. Tentu elemen-elemen itu merupakan tanggung jawab dari pendidik gitu ya. Gimana sih caranya peserta didik kita paham kemampuan literasi dasar, ada literasi baca tulis mungkin yang didapatkan di awal pendidikan anak-anak, bisa taman kanak-kanak atau sekolah dasar kelas rendah gitu ya, ada pendidikan literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini juga tidak kalah penting, literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita harus bisa menekankan atau memberikan pemahaman bagi adik-adik peserta didik kita bahwa kita bagian dari warga negara Indonesia, kita bagian dari suatu negara yang memiliki keragaman budaya yang begitu luar biasa. Jadi harus kita mengedepankan toleransi gitu ya. Terus pendidikan kewarganegaraan kita juga perlu memberikan edukasi bagi adik-adik peserta didik kita bahwa kita harus mungkin dengan cara kalau misalkan di sekolah dasar menekankan bahwa kepentingan bersama harus lebih dulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan gitu ya. Ya, itu penting. Terus ada literasi keuangan atau finansial, yang keenam ada literasi digital seperti yang kita bahas dari tadi ya. Terus kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki gitu ya. Kompetensi berpikir kritis atau memecahkan masalah gitu ya. Ini atau
kita kenal dengan sebutan HOTS, High Order Thinking Skill gitu ya, berpikir aras tinggi. Kita perlu menanamkan adik-adik peserta didik kita agar berpikir kritis ya, dengan cara apa ya, macam-macam. Tentu Bapak Ibu sekalian lebih paham gitu ya. Mungkin dengan cara memberikan masalah-masalah atau pemancingan-pemancingan yang sekiranya merangsang daya berpikir kritis mereka gitu. Yang kedua ada berkreasi, yang ketiga ada berkomunikasi dengan baik ya, baik komunikasi lisan, tulisan atau media sosial. Terus bekerja dengan tim ya. Kita juga perlu menanamkan hal ini, jangan sampai kita mendidik anak didik kita agar berperilaku individual atau apatis. Mereka adalah bagian dari makhluk sosial, jadi mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya, karena suatu saat dia akan dihadapkan dengan hal yang demikian. Jadi kita didik peserta didik kita untuk memecahkan persoalan yang bertim gitu ya. Terus karakter-karakter yang perlu kita tumbuhkan dalam peserta didik kita ada 7 ini ya. Ada ingin tahu, berinisiatif, tekun, beradaptasi, berjiwa pemimpin, berempati, sadar sosial budaya. Tentu 3 komponen ini ya saling berkaitan antara satu sama lain. Mari kita tanamkan ya, kita didik peserta didik kita agar mempunyai jiwa yang begitu besar dan menghargai sekitar gitu ya. Yuk, next slide. Nah, cara yang terakhir yakni dengan cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Gimana sih cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda? Ini bisa dengan 6 cara berikut. Next slide, cara yang pertama. Next. Nah, ini. Yang pertama bisa dengan cara refleksi sejarah gitu ya. Salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda dengan cara melakukan napak tilas ya. Napak tilas sejarah, baik itu dengan melakukan perjalanan dari tempat yang bersejarah, tempat yang menjadi simbol perjuangan para pejuang ya. Tentu ini akan membangkitkan semangat nasionalisme peserta didik kita gitu ya, dengan menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh pahlawan sesuai dengan tokoh daerah kita masing-masing. Tentu ini akan membangkitkan semangat adik-adik kita. Next slide. Nah, yang kedua bisa dengan cara melalui upacara bendera ya. Kemarin ramai ya di media sosial, ada kelompok-kelompok yang anti hormat kepada bendera, terus tidak mau mencium bendera. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan, karena bendera ini merupakan simbol negara yang diperjuangkan dengan berdarah-darah. Ini perlu kita hormati. Lalu dengan cara apa sih yang bisa kita lakukan pada saat ini? Salah satunya bisa dengan cara melaksanakan upacara bendera pada tiap hari Senin gitu ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari upacara bendera ini? Nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil? Karena belum tentu setiap peserta didik ini paham kira-kira makna apa yang bisa kita ambil dalam setiap pelaksanaan upacara bendera ya. Poin yang terpenting dalam pelaksanaan upacara bendera yakni menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pengibaran bendera itu sendiri, ada pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu ya banyak sebetulnya poin-poin penting. Mungkin bisa menanamkan sikap disiplin, terus keterampilan baris berbaris, terus gimana kita terus berpenampilan menarik dan rapi, karena ini juga penting bagi jati diri bangsa kita. Next, lanjut. Next slide. Nah,
Yang ketiga, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Ini sudah dibahas tadi, bahwa kita bagian dari suatu bangsa yang besar. Dalam bangsa ini terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bangsa, dan agama. Kita perlu toleran terhadap itu, jangan sampai intoleran. Karena dari suku apapun kita, dari ras apapun itu kita, atau bahkan dari agama apapun kita, selagi kita menjadi bangsa Indonesia, kita perlu menghargai sesama gitu ya, dengan toleransi terhadap sesuatu yang diyakininya berkaitan dengan kesukuan atau ras, bahkan agama gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mempunyai tujuan untuk memecah belah persatuan ini gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Yang keempat, bisa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan ya, bisa melalui perundang-undangan, walaupun aturan itu tidak semua tertulis di UUD, bisa juga dengan hukum adat yang dianut pada daerah masing-masing, itu perlu kita taati ya. Itu sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi seorang dosen atau guru bisa menanamkan jiwa nasionalismenya pada mahasiswa atau siswa melalui pembelajaran kewarganegaraan ini. Slide selanjutnya. Ya. Bisa melalui pengenalan tokoh sejarah ya. Tokoh sejarah tentu tiap daerah memiliki tokohnya masing-masing. Yang paling harus ditekankan yaitu harus mengenal tokoh pejuang dari daerahnya masing-masing sebelum mengenal pejuang dari daerah lain. Paling tidak dia harus cinta ya, etnisnya dulu, budayanya dulu, baru dia cinta secara keseluruhan. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, biasanya paling tidak seorang siswa tahulah tokoh pahlawan dari daerahnya itu kisahnya seperti apa, lalu apa saja yang diperjuangkan. Paling tidak dia paham bahwa tokoh tersebut berjuang untuk bangsanya ya, secara universal bangsa Indonesia. Jadi dia tidak mengedepankan egoismenya untuk hanya memperjuangkan golongan atau kelompoknya saja, tapi untuk kepentingan nasional atau kepentingan bersama. Setelah itu baru dia diajarkan untuk mengenal tokoh-tokoh yang lain secara universal. Ya, belajar dari yang kecil untuk sesuatu yang besar. Jadi seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Memakai atau mencintai produk dalam negeri ya. Ini sering dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau tetap bisa tampil gaya ya, tampil menarik dengan memakai produk ciptaan anak bangsa gitu ya. Jadi kita jangan malu untuk mengeksplor ya, atau membanggakan produk kita. Padahal ya memang banyak produk kita yang memang layak dibanggakan. Kita kenal ada produk sepeda Polygon gitu yang dirakit atau dibuat di Sidoarjo, dan itu merupakan produk yang mendunia dan bahkan sudah dipakai oleh atlet-atlet internasional, dan banyak sekali produk yang lainnya yang tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai, SPD MPD, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk ini, kita persilahkan 3 orang yang ingin bertanya.
Selain itu, kami informasikan juga presensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom chat, live chat pada live streaming YouTube. Bagi yang ingin bertanya, silakan hand raise atau angkat tangan dan jangan lupa sebutkan nama serta asalnya dari mana. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada pemateri. Moderator itu yang ada yang mengangkat tangan itu Ibu Rian Alvan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan pada pemateri pertama, Bapak Awang Darmawan. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan Bu, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan Bu. Untuk Bapak Awang Darmawan, bahwa pembelajaran literasi memang tidak akan terwujud tanpa adanya guru berkualitas ya. Lalu sejalan dengan kenyataan tersebut, upaya awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran literasi tentunya adalah meningkatkan kualitas guru. Karena melalui guru yang berkualitas itu peningkatan kemahiran literasi siswa di masa yang akan datang bukan hanya sekedar mimpi. Yang menjadi pertanyaan saya, adakah strategi literasi yang tepat dalam menciptakan iklim belajar yang baik yang harus dikuasai guru? Mengingat tugas guru bukan hanya menjejalkan pelajaran, tapi guru harus menghidupkan pengetahuan. Demikian, mohon pencerahan dari Bapak Awang Darmawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang lain, silakan bertanya. Itu ada Bang Hardi yang mengangkat tangan. Silakan kepada Bapak Hardi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Awang Darmawan yang sudah memberikan materinya tadi begitu luar biasa, juga dengan Mas Ahmad Rifai yang berkaitan dengan lebih menyorot digital literasi seperti itu. Terima kasih Bapak, ini berkaitan dengan kompetensi karena kebetulan saya guru. Perkenalkan, nama saya Hardiansah dari Sekolah Alam Langit Biru Bengkulu, Pak. Yang ingin saya tanyakan mungkin kepada dua pemateri ya Pak ya. Karena tadi yang disampaikan itu lebih banyak ke kompetensi seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya mendampingi anak-anak, terkadang yang kita tuntut itu kompetensi, tapi kita lupa untuk membangun budaya literasi, Pak. Jadi karena kompetensi itu bisa saja berganti ya, seiring bergantinya pejabat, bergantinya kemudian kurikulum dan macam-macam. Nah, namun ketika kemudian budaya literasinya mengakar kuat, maka seperti negara Jepang dan negara-negara maju lainnya, maka berganti-ganti kompetensi pun itu tidak jadi masalah seperti itu. Nah, saya contohkan ada beberapa kasus yang saya temukan nih Pak. Yang pertama itu banyak sekali dari orang tua lah ya mungkin ya. Kalau misalnya dari segi kurikulumnya memang ketika masuk ke dalam SD itu kan tidak dituntut untuk bisa membaca menulis seperti itu. Nah, tuntutan bisa membaca dan menulis kan kompetensi gitu Pak. Dan pertanyaannya setelah bisa baca kemudian ngapain? kita dan saya belum pernah ketemu mungkin ya gitu ya dengan anak yang misalnya sudah bisa membaca menulis di
TK, tetapi kemudian di kelas 6 dia sudah khatam buku Harry Potter misalnya, jilid 1 sampai 6, ataupun misalnya 1 sampai 7, atau misalnya khatam baca buku Terelie di kelas 4, ataupun misalnya memiliki keinginan kuat untuk membaca dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, ini saya berkaca dengan diri saya sendiri ya Pak ya, berkaitan kemudian dengan ini berkaitan dengan budaya literasi. Yang kedua contohnya adalah pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia, dulu itu banyak sekali kita belajar masalah teks Pak, menganalisis teks, ide pokok paragraf, kemudian jawablah pertanyaan ini berdasarkan teks, jawablah pertanyaan ini berdasarkan teks tertulis di atas, apakah jenis teks ini naratif atau deskriptif dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian saya dewasa, karena itu kan kompetensi ya, saya sudah bisa melakukan itu. Tapi ketika setelah saya dewasa, ya ini mungkin berkaitan juga dengan Mas Ahmad Rifai nanti pertanyaannya, ketika saya main gadget, gitu ya, dan ini banyak juga yang terjadi dengan masyarakat Indonesia. Saya berkomentar hanya dari membaca judul teks tersebut, gitu ya. Saya berkomentar hanya berdasarkan dari baca judul. Lah, kompetensi saya kemudian untuk menganalisis teks itu kemana? Kompetensi saya untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks itu seperti apa? Kalau kemudian teks saya sendiri, teks itu saja tidak dibuka dan kemudian tidak dibaca. Jadi ini Pak mungkin yang ingin sekedar saya tanyakan berkaitan mungkin dengan hal-hal yang sifatnya yang saya temui gitu ya, yang kemudian saya temui dalam kehidupan sehari-hari berkaitan kemudian dengan antara kompetensi dan menciptakan budaya literasi. Mungkin sekian saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Moderator, bisa dijawab dulu dua pertanyaan tersebut. Dipersilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Riana Alvan. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Awang Darmawan Putra, MM. Tadi ibu siapa yang tanya khusus buat saya tuh? Ibu Riana Alvan. Ibu Riana ya. Ibu Ibu Riana Riana nanti kasih itunya ya, kasih alamatnya ya. Nanti saya kasih hadiah buku 1. Ya. Iya Bapak, iya. Nanti kasih aja ke panitia nanti ya. Oke, siap Bapak. Ya. Saya punya buku tentang human capital management ya, dalam pengembangan sumber daya manusia. Walaupun itu seenggaknya sebagai bahan acuan ketika kita ingin membangun literasi walaupun itu tidak secara langsung berhubungan dengan itu, namun paling tidak meningkatkan kualitas baca kita lah. Ibu, terima kasih ya pertanyaannya. Saya kira ini hal yang perlu kita kembangkan hari ini. Jadi membangun literasi itu berangkat dari SDM pendidik yang memiliki kualitas dan kompetensi yang jauh lebih baik. Bukan berarti hari ini kita mengesampingkan Bapak Ibu guru yang ngajar, tapi setidaknya masih kita temukan banyak Bapak Ibu guru kita hari ini yang malah kurang senang baca gitu. Padahal kan ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, itu seenggaknya guru-guru itu harus jauh lebih memahami persoalan dibandingkan dengan anaknya. Nah, ini yang harus kita bangun hari ini. Jadi, saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian untuk ayo kita baca gitu. Ayo kita menulis. Ya, apapun juga bentuk bacaannya, apapun juga bentuk menulisnya. Saya ingat betul kalau mau ngajar itu Bu, malamnya itu saya baca dulu. Saya baca dulu, saya pahami dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika saya ngajar ada yang mahasiswa atau ada murid yang bertanya, saya nggak bisa menjawab. Saya yakin kalau di sini Bapak Ibu sih dengan berbagai macam cara bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Tapi kan kalau andai kata nggak bisa kan juga kayaknya malu ya. Ini harusnya tidak terjadi. Nah, pertanyaan Ibu tadi bagaimana kita bisa membangun strategi membangun literasi ya di sekolah atau di tempat kita ya. Kalau saya sih seringkali bilang begini, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengkondisikan lingkungan tempat belajar kita itu ramah terhadap literasi itu.
Jadi maksudnya begini, lingkungan itu kan merupakan faktor yang sangat dominan sekali ketika kita ingin mengembangkan sesuatu. Anak-anak didik kita itu, mereka akan disuruh apapun juga ketika lingkungannya nyaman, gurunya enak, ya. Kemudian menyampaikannya juga dengan baik. Itu secara tidak langsung itu kan motivasi awal itu ya. Jadi ketika contohnya begini, Bu. Di lingkungan tempat kita sekolah ini sudah lingkungannya kurang baik, gurunya kurang enak ya. Karena kan itu kan persepsi sebenarnya, walaupun itu sebenarnya persepsi. Tapi seenggaknya yang dibangun pertama kali itu adalah bagaimana lingkungan fisik ya. Fisiknya terlebih dahulu nih, Bu. Ya, kita belum masuk ke ranah yang lain. Kita lihat dulu fisiknya. Anak datang ke sekolah, ngelihat lingkungannya bersih, lingkungannya asri, gurunya enak. Secara tidak langsung itu kan motivasi di awal itu. Akan muncul kenyamanan. Nah, ketika lingkungannya sudah nyaman, lingkungan fisiknya sudah itu, baru kita masuk pada ranah berikutnya, yakni efektif. Nah, lingkungan sosial yang efektif itu seperti apa? Lingkungan sosial yang efektif itu adalah kita bangun model komunikasi literasi. Jadi kita menyampaikan materi kepada anak-anak. Memang kalau kita guru itu kan sudah diatur ya, ada kita buat RPP. Ya, kita kan rujukannya ke sana kan Bu ya kalau kita ngajar. Nah, coba di dalam RPP itu pun juga sudah kita bangun gitu. Bagaimana kita menyampaikannya dengan modal-modal ini anak harus seperti apa gitu. Ya, makanya kalau kita ngajar itu kan sebelum kita masuk ke motivasi terhadap anak-anak terlebih dahulu. Ya, karena ternyata Bapak Ibu sekalian, ini penting ini. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita hari ini bukan hanya sekadar materi pelajaran. Karena mungkin kalau materi pelajaran, Bu, anak-anak bisa mengakses didik kita hari ini adalah motivasi. Ya, motivasi untuk apa? Motivasi untuk di dalam dirinya. Nah, kalau kita tarik pada ranah yang lebih luas lagi, literasi itu kan dibangun ya, dibangun itu berdasarkan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau kita menyampaikan perlu 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, biasakan Bapak kasih 10 menit, silakan kalian baca. Gitu. Apapun juga jenis bacaannya, biarkan dia baca dulu. Nah, setelah apa yang dia baca, ya mungkin Bapak Ibu guru akan mengatakan begini, Pak, nanti waktu saya akan habis, Pak. Ya, waktu saya habis hanya untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk begini. Ya sekarang pertanyaannya tujuan pembelajaran itu apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Apakah untuk menyelesaikan program yang sudah kita buat? Kan tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu terselesaikan, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana motivasi anak itu dibangkitkan untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Dan ini yang saya kira diperlukan oleh kita, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, anak kita itu kalau bicara tentang akses mencari materi, ya Allah Bu, sekarang ini mungkin Google tuh jauh lebih hebat dibandingkan kita. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak itu mau materi apa saja, tinggal dia klik di Google, itu semua muncul gitu, tanpa kita harus menyampaikan. Tapi kalau bicara tentang penyampaian berupa motivasi, ya, kemudian attitude, ya, kebiasaan, itu kan nggak bisa dia dapatkan di Google. Dia itu kan berangkat dari kita sebagai Bapak Ibu guru kan. Nah, sehingga membangun strategi literasi itu selain dari fisik ya, tempat kita lingkungan pembelajaran kita, kemudian juga membangun komunikasi yang baik, interaksi yang baik antara kita dengan anak-anak gitu. Sehingga tadi poin motivasi itu salah satunya apa? Salah satunya adalah Bapak Ibu harus mampu membangun komunikasi ya dengan peserta didik dengan efektif. Efektif artinya kita harus mampu untuk menjaga ya komunikasi yang baik antara kita dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha membangun lingkungan akademisi kita, lingkungan sekolah kita. Itu menjadi lingkungan yang memang orientasinya kepada literasi tadi. Gitu. Jadi kan kita lihat kan banyak sekolah yang mungkin belum berpikir ke arah sana. Ya, dia hanya mengedepankan gurunya mengajar sesuai dengan
kompetensinya, seperti yang tadi menyambung yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kita hanya berorientasi kepada kompetensi, namun kita meninggalkan literasi tadi. Yang penting materi saya selesai, kemudian apa yang saya sampaikan anak-anak bisa mengerti, that's it. Nggak pernah kita berikan beban-beban agar anak-anak berpikir jauh lebih baik. Nah, ini satu lagi yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Memang tugas kita itu kan bukan hanya sekedar mengajar saja, banyak beban yang diberikan oleh negara terhadap kita. Salah satunya ketika ada penerapan kurikulum 2013, berapa banyak orang yang menentang kurikulum itu, ya. Tapi ketika proses perjalanannya kan kita menikmati juga kan, gitu. Jadi kadang-kadang kita hanya ngeluh di awal, tapi karena itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, akhirnya berjalan juga gitu. Sampai hari ini kan kurikulum itu masih digunakan. Walaupun ada wacana bahwa nanti 2022 ini akan ada perubahan kurikulumnya Mas Nadiem kan. Tapi saya kira itu kan yang apa ya, yang membangkitkan gitu. Dan itu pun juga harus dimiliki oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi membangun literasi itu nggak bisa berangkat hanya memaksakan kehendak, tanpa kita sebagai guru itu menjadikan contoh yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku Human Capital saya ini saya sedikit menjelaskan tentang ada 6 step ya, suatu lingkungan yang baik dalam pendidikan. Yang pertama itu kita harus menggunakan metode yang disebut dengan metode keteladanan. Ya, saya itu termasuk orang yang dialihkan kepada sistem online, itu saya termasuk orang yang agak sedikit memprotes. Bahkan ketika sudah banyak sekolah yang sebenarnya sudah siap untuk membuka kelasnya offline, kemudian masih juga online, saya mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ingat sekali lagi, pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Kalau sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, anak-anak kita tuh jauh lebih baik mendapatkan dari hal-hal yang sifatnya instan. Mereka tinggal buka Google, mereka cari ilmu di bagaimana membangun usaha, membangun keteladanan. Keteladanan itu bisa kita dapatkan dengan cara melihat. Oh, dia melihat gurunya itu senang masuk tepat waktu. Ya, gurunya itu kalau mengajar seperti ini loh. Gurunya ini punya akhlak seperti itu. Itulah yang sebenarnya mencerminkan bahwa pendidikan itu berjalan gitu. Kalau hanya sekedar online, mohon maaf ya, kadang-kadang kita menyampaikan seperti ini, kan kita nggak tahu kondisi apa yang sedang terjadi di depan anak. Bisa jadi kan dia matikan dia kemana, kan kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga dalam membangun itu semua itu harus ada keteladanan, dan keteladanan itu muncul dari siapa? Dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita masuk ke ranah tadi bagaimana memunculkan budaya literasi ya, seperti yang disampaikan pada pertanyaan yang kedua, membangun budaya literasi itu berangkat dari kita sebagai orang yang memiliki tugas. Makanya materi saya itu kenapa saya mengatakan bahwa perlu SDM literasi itu, karena ternyata kita Bapak Ibu guru ini punya beban di situ gitu. Ya, punya beban untuk menjadi contoh bagi anak kita. Gitu. Dan ini harus kita lakukan gitu. Jadi kalau mimpi kita di tahun 2045 kita menjadi generasi emas, ya, memunculkan generasi emas, Indonesia emas di 2045, itu nggak bisa tanpa ada program yang kita canangkan dari mulai hari ini gitu. Ya, saya juga tadi sempat melihat yang disampaikan oleh Pak Rifai bagaimana kita menggunakan media sosial itu juga harus cermat, itu juga harus cerdas. Apalagi sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian, itu penggunaan informasi dalam bentuk alat komunikasi itu tidak lagi dibatasi dengan usia. Kalau dulu kan mungkin orang yang pegang handphone itu mungkin usia 12 tahun ke atas. Sekarang 5 tahun saja pembelajarannya sudah menggunakan online. Mau tidak mau mereka harus dibekali oleh bagi orang tua tidak kita penuhi, juga pasti tidak serta-merta digunakan secara yang positif. Kalau yang digunakan secara positif nggak jadi persoalan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah metode latihan, atau kita itu kalau kita bicara tentang literasi, kalau dalam dua perspektif tadi ya, membaca dan menulis ya, maka perlu pembiasaan tadi. Minimal saya katakan tadi, masuk 10 menit sebelum pembelajaran ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, coba dibiasakan anak-anak itu untuk membaca. Bisa nggak kira-kira
Ya, jadi sebelum belajar itu, ayo anak. Jadi semua tiap hari mereka harus membawa buku pelajaran, di samping buku pelajaran, buku apa saja ya yang punya nilai positif dalam mengembangkan mereka atau memunculkan keinginan mereka untuk baca. Ayo silakan kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit baca. Setelah mereka membaca, coba ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan satu orang saja tentang apa yang dia bacakan dari mulai sekarang. Saya yakin sedikit demi sedikit anak-anak kita itu akan termotivasi untuk melakukan itu. Nah, itulah yang disebut dengan budaya literasi tadi, ibroh. Contoh, nah kamu tadi baca apa? Baca ini. Kira-kira ada nggak pelajaran yang bisa kamu dapatkan? Ada nggak ilmu yang bisa kamu dapatkan? Ada nggak contoh yang bisa kamu dapatkan? Dan setidaknya contoh itu bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Ya. Nah, itu kan jadi ada ibroh gitu, ada sesuatu gitu. Ya. Kasih mereka mencoba untuk berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan yang mereka dapatkan. Nah, kemudian perlu juga dibantu dengan nasihat-nasihat. Ya, yang namanya kita di dalam kelas itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan punya tanggung jawab di samping sebagai seorang motivator, kita juga harus mampu menjadi orang tua bagi mereka di sekolah. Ya, tugas orang tua salah satunya apa? Kalau ada anak ya yang melakukan sebuah kesalahan, kita berikan nasihat. Toh kalau tidak satu orang atau dua orang, di dalam kelas semuanya mengawali dengan memberikan motivasi nasihat-nasihat yang baik terhadap mereka. Kemudian mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang disiplin. Itu budaya literasi loh. Jadi kalau lihat dalam definisi awal ya, literasi itu hanya sekedar membaca dan menulis. Ya, kalau kita tarik lagi ke literasi sekarang, itu kedisiplinan itu merupakan modal dasar bagi mereka itu. Ya, dan itu siapa yang bisa mencontohkannya? Kita sebagai Bapak Ibu guru. Ya, karena anak itu nggak mungkin kalau di sekolah dia berkaca kepada orang lain selain kepada kita kan. Gitu. Artinya kita harus menjadi ya mohon maaf ya kalau saya seringkali bilang bahasa yang sangat mungkin agak sedikit ekstrim lah. Minimal kita pura-pura menjadi yang terbaik di depan mereka lah. Gitu. Artinya jadi jangan sampai nanti anak-anak menilai kita, guru saya aja kok begitu. Ingat kan anak-anak kita sekarang itu daya kritis dalam hal-hal tertentu mereka sangat luar biasa loh. Tapi kalau ketika ditanya mengenai pelajaran kadang-kadang mereka agak sedikit lambat. Tapi kalau hal-hal kritis suruh menilai gurunya itu luar biasa anak kita itu. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah jangan lupa bahwa anak-anak kita itu apalagi usia-usia mereka itu mereka senang dengan yang disebut dengan reward, penghargaan, pujian, ya. Itu penting Bapak dan Ibu. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan atau bisa memberikan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu, berikan mereka pujian-pujian. Ya. Tapi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, berikan mereka punishment. Maka di dalam teori SDM itu, kenapa reward and punishment itu seringkali menjadi salah satu yang menjadi tolak ukur ya dalam mengembangkan usaha-usaha atau mengembangkan yang ada di dalam dunia kerja. Karena apa? Di situ setengahnya akan membentuk karakter anak-anak kita bahwa saya dihargai loh yang saya lakukan itu dihargai loh. Karena itu kan butuh kan anak-anak itu ya namanya usia-usia seperti itu kan mereka kan butuh dianggap, butuh dihargai apa yang mereka lakukan. Nah, saya kira ini bisa menyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Pak yang tadi pertanyaan yang kedua itu kan menarik juga Pak tentang budaya literasi itu. Memang kalau memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, kurikulum kita itu kan itu seringkali berganti-ganti. Ya, Pak Hardi ya, ada wacana lagi kalau tahun 2022 ini akan ada kurikulum baru lagi. Ya, saya nggak tahu itu benar ataukah tidak. Yang jelas kemungkinan besar sih benar karena sudah disampaikan oleh Mas Menteri kan tentang kurikulum 2022. Nah, kalau kita memiliki kompetensi, kalau kita gurunya sudah profesional, kita sudah saya yakin apapun juga kurikulumnya buat kita nggak jadi masalah. Memang kalau ribut di awal sudah biasa di kita itu. Kita itu kan biasanya ketika ada kurikulum baru, pasti kita ribut kan. Tapi ribut kita itu kan hanya sebatas di awal doang. Setelah itu kan kita menjalankan juga kan. Betul nggak Pak Hardi ya? Kita ributnya di awal doang gitu. Setelah itu kita menjalankan. Buktinya kurikulum 2013, alhamdulillah sampai hari ini berjalan kan. Dan kita melanjutkannya sampai hari ini, sampai 2021 ini. Kemudian nanti ada kurikulum baru di 2022.
Tapi pada prinsipnya adalah membangun literasi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi literasi ini kenapa? Ini karena nanti akan berhubungan dengan nanti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai tadi, bahwa kemajuan teknologi itu memotivasi mereka arah sana gitu. Ya, saya kemarin kebetulan sekarang jadi tim perumus standarisasi SKKNI level 8 dan level 9. Saya termasuk tim di dalamnya. Saya kemarin mendapatkan informasi tentang perkembangan. Sekarang ini kan kita berada pada level 4.0 katanya gitu. Artinya 4.0 ini diasumsikan bahwa sudah mulai mengurangi fungsi manusia. Ya, dengan adanya teknologi ini kan mengurangi fungsi manusia itu sendiri. Tapi ternyata ketika nanti kita hadir lagi di era 5.0, itu dikembalikan lagi gitu. Nah, disitulah saya bilang kenapa sumber daya manusia itu penting. Jadi manusia kita itu memang diciptakan atau sudah mulai diarahkan untuk, ya sekarang teknologi secanggih apapun juga, tapi kalau bukan manusia yang mengoperatorkannya, ya nggak mungkin bisa berjalan kan, begitu ya Pak Rifai ya. Sehebat apapun juga teknologi hari ini kan pelakunya tetap aja manusia gitu. Artinya SDM itu memang harus dikembangkan gitu. Ya. Jadi 5.0 itu mengembalikan peran dan fungsi manusia yang di 4.0 itu dihilangkan. Ya, tetap manusia itu menjadi akses utama gitu. Nah, membangun literasi budaya literasi budaya ini berangkat dari kebiasaan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, bahwa guru itu harus menjadi contoh. Guru itu harus bagaimana dia mampu memberikan motivasi. Guru itu harus disiplin. Guru itu harus kalau saya bilang memberikan tampilan yang perfeksional lah, kira-kira gitu. Ya. Karena apa? Itu akan menjadi motivasi buat anak-anak kita gitu. Ya, ketika dia melihat gurunya rapi, gurunya tampilannya baik. Mohon maaf ya, ini kalau dilihat dari segi outnya dulu lah, luarnya terlebih dahulu. Ya, maka itu pun juga akan menjadi motivasi bagi anak-anak itu. Ya, makanya kalau guru itu kalau masuk kelas memang sebaiknya ya harus kalau dibilang harus ngaca dulu ya ngaca dulu gitu. Ya, minimal ketika dia masuk kelas dia berpenampilan yang mudah-mudahan anak itu melihat bahwa figur gurunya itu loh. Gitu. Artinya figur contohnya dia lihat gitu. Baru kita masuk pada hal-hal yang sifatnya substansial. Walaupun orang mengatakan bahwa nggak penting lah, toh anak-anak juga begini begitu. Enggak. Makanya kalau tadi kita sempat dibarengi dengan iklan dari kosmetik itu, saya kira itu juga harus perlu Bapak Ibu ini juga ya, bahwa memang sebelum kita masuk kelas kan kita harus ini dulu ya, memberikan tampilan yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai guru masuk kelas nggak nyisir rambut, jilbabnya kemana-mana ya kan, ya bajunya asal-asalan. Anak gimana? Anak mau melihat, mau mencontohi kita gitu. Nah, budaya itu ya, literasi budaya itu ya berangkat hal seperti itu gitu. Sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, kemudian itu akan menjadi beban tersendiri bagi mereka untuk saya harus mencontohi ini loh. Ya, guru saya sudah memberikan yang terbaik loh. Nah, jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya kira sudah bisa menjawab dua pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi dengan Bang Hardi ya. Ya, Bang Hardi ya. Saya kira cukup ya. Silakan. Silakan Ibu moderator. Terima kasih kepada moderator, suaranya hilang ini. Moderator, ini suaranya hilang. Atau saya izin menambahkan untuk yang Pak Hardi ya. Ya, mungkin bisa dijawab yang moderator ya. Suaranya mendengung di saya soalnya ini. Oke, terima kasih Mas Hardi ya atas pertanyaannya, dan
penjelasan yang begitu luar biasa dari Pak Dr. Awang ya. Tepat, guru itu menjadi tampilan utama dalam sebuah lakon pendidikan. Kalau misalkan saya menjadi peserta didik dan gurunya Pak Dr. Awang, tentu saya akan duduk paling depan gitu ya. Tapi kalau misalkan gurunya seperti yang telah disebutkan Pak Dokter tadi, bahwa gurunya ya kucel, tidak menyisir rambut, terus suka marah-marah, pasti saya akan duduk di belakang gitu ya. Guru selain menjadi motivator, dia harus juga mampu menjadi provokator. Provokator yang seperti apa? Tentu provokator yang positif. Nah, tadi sesuai dengan kasus yang telah disebutkan oleh Pak Hardi ya, pendidikan zaman sekarang ini cenderung menuntut kompetensi, ya, kemudian lupa berliterasi. Nah, mungkin dasarnya ya para guru kita menerapkan hal tersebut karena ada tuntutan atau segala macam. Jujurnya, literasi itu bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Tidak ada ruginya kok 10 menit di depan, 15 menit di awal sebelum memulai pelajaran, kita menyodorkan beberapa tumpukan buku ya sesuai dengan minat masing-masing. Atau kita datang 15 menit sebelum pelajaran berlangsung, kita kasih waktu untuk membaca buku-buku sesuai dengan minat. Atau secara khusus sediakanlah pojok baca di kelas kita masing-masing. Ya, boleh kok mengawali pelajaran lebih awal atau bahkan meluangkan waktu sejenak pada jam pelajaran dengan membaca sesuatu yang mereka sukai. Mungkin selanjutnya 5 menit kemudian kita pancing. Ada 1 atau 2 percontohan kira-kira siswa mampu nggak mengungkapkan kembali apa yang dia baca. Nggak perlu secara panjang lebar, cukup dikit. Paling tidak pekan depannya kita atau hari berikutnya kita suruh siswa yang lain. Paling tidak guru harus mampu membangun energi positif tersebut. Guru harus mampu menjadi contoh yang baik. Makanya sekarang ada konsep merdeka belajar ya. Kalau di bangku perkuliahan seorang mahasiswa boleh mengambil studi atau mata kuliah khusus di luar program studinya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah kuliah atau pernah mengalami masa-masa saat kita ngerasa salah jurusan. Itu biasanya dialami oleh mahasiswa pada semester pertengahan, bisa semester 5, semester 6, atau bahkan semester 7. Loh, saya kok ngerasa salah jurusan ya? Saya sering ngobrol dengan anak ini, ternyata saya nyambung. Seharusnya saya di sana. Makanya sekarang diberi kesempatan untuk memilih beberapa mata kuliah di luar prodi yang dia geluti gitu ya. Nah, ini sedikit bercerita. Saya mengajar mata kuliah umum bahasa Indonesia. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa tingkat awal, ya mahasiswa semester 1 atau semester 2, sebelum mereka memulai belajar sesuai dengan keilmuan masing-masing di prodi masing-masing. Pada saat saya di awal, saya bertanya ke mahasiswa, kamu dari prodi apa? Kamu dari prodi macam-macam sekali. Ada yang saintek, ada kedokteran, ada fisika, terus ada kimia, ada farmasi, yang dari sosial humaniora ada hukum, ada sastra, macam-macam. Saya tanyakan, ada yang suka baca enggak? Ternyata mayoritas mereka suka baca, sesuai dengan apa yang mereka minati. Ada mahasiswa kedokteran yang suka otomotif, ada mahasiswa otomotif yang suka menulis karya sastra atau suka membaca karya sastra. Nah, sebelum kita mengajak ya, atau bersinergi dalam literasi, kita perlu menjadi contoh yang baik dengan menghadirkan karya-karya kita. Bukan menyombongkan diri, tapi paling tidak menjadi provokator atau penggerak semangat adik-adik peserta didik kita bahwa dengan berliterasi nama kita akan abadi. Abadi melalui apa? Ya tulisan-tulisan kita. Mungkin pada saat ini ya ucapan sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya, karena ada forum Zoom. Mungkin sebelum ini ya
ucapan ini hanya akan menggema pada satu ruangan. Ya, tapi karena Zoom akhirnya kita bisa merambah pelosok-pelosok bahkan sekalian. Nah, namun tulisan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu ya. Makanya Pramudia Anantatur bahkan berkata, bukan tidak mungkin ya, suaraku akan lebih lantang dari dalam kubur ya. Karena tulisan tidak akan lekang oleh waktu. Menulis adalah untuk keabadian. Nah, kita boleh bercerita tentang hal tersebut. Kita boleh memotivasi tentang hal tersebut. Tapi kira-kira setelah motivasi, apa sih tindak lanjutnya? Jangan-jangan seperti yang dihadirkan oleh Pak Hardi tadi ya, bahwa netizen kita suka berkomentar hanya dengan membaca judul saja. Cukup membaca judul, dia sudah berani berkomentar macam-macam. Padahal kita setelah membaca baru tahu isinya seperti apa, lalu baru tahu arahnya seperti apa. Seharusnya itu baru bisa berkomentar. Dengan cara-cara tersebut, ya ini juga merupakan literasi digital. Kita harus paham terlebih dahulu arah tujuan bacaannya kemana, baru kita boleh berkomentar. Ya, kita perhatikan lagi tadi bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus secara permanen gitu ya. Jangan-jangan saat kita menjadi orang yang sad gitu ya, atau orang buruk pada saat ini, bukan tidak mungkin suatu saat kita akan menjadi orang yang baik gitu ya. Dan niat baik itu dihancurkan oleh jejak digital kita yang merugikan tadi. Jadi saya rasa begitu Pak Hardi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Ibu Santi. Kepada narasumber. Pertanyaan, bagaimana kiat-kiat untuk menghindari bencana? Nah, moderator, suaranya kurang jelas. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Santi, asal Maluku. Ditujukan kepada narasumber yang kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat-kiat untuk... Oke. Ya, saya bisa membaca di kolom catatan. Kiat-kiat menghindari bahaya digital. Kita harus memproteksi diri kita terlebih dahulu dengan menghindari hal-hal yang negatif gitu ya. Hindari mengunggah unggahan yang bersifat hoax, terus hindari mengunggah data pribadi. Saya rasa ini sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya tadi ya. Terus kita juga perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita melihat orang di sekitar kita itu baik begitu luar biasa, bukan tidak mungkin karena ada mungkin tekanan dari faktor X gitu ya. Mungkin saya mengenal si A gitu ya. Saya dengan si A sudah mengenal saya dengan baik begitu lama dalam waktu yang panjang, saling mempercayai. Mungkin pada suatu waktu dia mendapatkan masalah finansial, kekurangan uang atau sebagainya gitu. Nah, secara tidak sengaja dia menemukan saya mengunggah KTP-L saya atau SIM saya di platform digital atau medsos gitu ya. Bukan tidak mungkin loh. Akhirnya dia muncul niatan negatif untuk meminjam uang menggunakan identitas saya. Akhirnya yang dihubungi siapa? Oleh penagih hutang saya. Nah, jadi paling tidak kita harus menghindari hal tersebut dengan memproteksi diri kita dari hal-hal yang buruk. Jadi saya rasa itu Bu Yanti ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai. Apakah ada yang bertanya lagi? Karena masih ada waktu sedikit tersisa.
Nah, itu ada Ibu Naima jadi mungkin bertanya. Silakan kepada Ibu untuk bertanya pada. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 2 Kota Kupang mau bertanya kepada sekalian sharing kepada Bapak Awang Darmawan. Halo. Silakan Bu, silakan. Apa suara saya terdengar? Silakan Bu. Ya, kedengar. Silakan Bu, silakan. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Awang dan Bapak Rifai itu, kebetulan kami di SMK Negeri 2 Kupang sudah melaksanakan, dan pada kelas-kelas kita itu ada bagian sudut-sudut tertentu yang kita letakkan buku-buku. Jadi begitu para guru masuk, kita beri kesempatan kepada anak-anak 15 menit itu mereka literasi dulu. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah, oke, kita bicara tentang literasi. Tetapi yang perlu sekali kita tingkatkan itu adalah karakter anak. Seringkali kita berbicara tentang literasi, tetapi karakter anak itu yang kita lupakan. Nah, berhubungan dengan karakter anak itu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Awang dan Bapak Ahmad Rifai, bagaimana triknya untuk anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadget. Kadang-kadang anak-anak itu kita suruh membaca, ada sebagian anak oke, antusias sekali. Tapi ada sebagian anak yang menyatakan, Ibu, kami kan sudah punya gadget, setiap hari juga kita baca. Literasi itu kan bukan hanya membaca, tapi dari tempat lain pun kita sudah lakukan. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya supaya anak yang bisa membina dia untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Saya mohon trik-triknya supaya kami bisa melaksanakan di Kupang NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Gimana? Langsung apa gimana nih? Moderator, langsung saja ya, Pak Moderator. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Pak, izin Pak Ahmad Rifai, saya duluan ya. Terima kasih Bu Naima Lajadi dari SMK Negeri 2 Kota Kupang. Ya, terima kasih Bu. Jadi salah satu hal yang sudah dilakukan oleh sekolah Ibu kita perlu apresiasi ya. Jadi salah satu yang memang diharapkan oleh dalam proses pengembangan literasi ini adalah menyediakan ruangan atau tempat ya khusus bagi anak-anak untuk mau mengawali kegiatannya itu dengan membaca. Dan ini juga sudah saya lihat di sekolahnya Ibu Naima sudah menempatkan itu. Jadi memang perlu juga ya. Jadi di setiap pojok-pojok seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai itu, setiap pojok-pojokan kita taruh semacam tempat khusus bagi anak-anak untuk membaca. Kita taruh buku-buku di situ sehingga sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan membaca tadi. Artinya secara tidak langsung sekolah Ibu sudah menerapkan literasi ya, tapi mungkin dalam tataran membaca saja, belum kepada hal-hal yang lain ya. Contohnya begini. Dia tidak hanya sekedar membaca, tapi memotivasi dia juga untuk menulis dan berpikir kritis terhadap apa yang dia bacakan. Contoh, setelah dia baca tidak hanya sampai di situ, Ibu bisa menanyakan kan, yang kamu baca itu apa? Kira-kira apa yang kamu bisa dapatkan dari bacaan yang sudah kamu baca di situ? Jadi tidak hanya sekedar memotivasi mereka untuk membaca, tapi juga melakukan hal-hal yang lain dan juga membangkitkan
semangat atau pola belajar yang lebih kritis. Namun terus terang saja yang menjadi problem kita kan kalau hanya sekedar bicara tentang literasi, oke, ya kita sudah melakukan itu. Tapi bagaimana memandang atau membangun karakter? Mohon izin Ibu Naimah ya. Ibu Naimah juga nanti saya kasih buku deh, ya. Nanti alamannya bisa dikirimkan ke Pak Admin biar nanti Pak Admin karena terus terang aja saya menulis buku ini bicara tentang proses pembentukan karakter juga. Ya, nanti saya kasih buku saya biar Ibu Naimah biar baca sajalah lebih paham. Cuma saya cara garis besarnya saja, Bu. Jadi kalau kita definisikan ya, karakter itu kan segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi sesuatu. Ya, bahkan Thomas Lincoln mengatakan bahwa karakter itu adalah usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, kemudian memperhatikan, melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, di dalam sumber yang lain, di dalam sumber dari Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa seenggaknya ada 16 nilai-nilai karakter yang harus ada dan dibudayakan di dalam sistem pembelajaran kita. Dari mulai dia religius, kemudian dia jujur, toleransi, disiplin, sampai pada dia bertanggung jawab. Nah, sehingga tadi sudah saya sampaikan kan seenggaknya ada 6 langkah yang harus kita lakukan dalam membangun itu semua. Yang pertama tadi adalah kita harus ada contoh gitu, keteladanan. Makanya ketika adanya sekolah online itu kan agak sedikit memberatkan karena saya berpikir begini, pendidikan itu kan bukan hanya berangkat dari transfer ilmu pengetahuan saja, tapi harus ada etika, ada nilai, ada values, ada contoh keteladanan yang harus dimiliki oleh anak itu, dan itu bisa dia lihat oleh gurunya tadi gitu. Perilakunya dicontoh, tingkah laku gurunya dilihat, dinilai. Apalagi kalau tadi kata Pak Ahmad Rifai kan netizen hari ini kan netizen yang super jahat. Guru yang baik aja bisa dinilai jelek, kok apalagi guru yang jelek, kira-kira begitulah. Ya, ini kan salah satu cara ya, salah satu cara metode untuk membangkitkan karakter kita. Kemudian selain ada contoh tadi kan ada tadrib ya, pembiasaan, kemudian ada pengambilan ibroh ya atau pelajaran, kemudian ada nasihat, ada kedisiplinan yang harus dicontohkan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Kemudian ada reward and punishment tadi. Seenggaknya dalam membangun karakter itu bukan hanya menjadi tugas individu kita saja, tapi tugas semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Ya, jadi sekolah itu, anak-anak itu kan biasanya mereka kecenderungannya melihat kemudian mempraktekkan. Jadi kalau tadi ada anak mengatakan, Bu, literasi itu kan tidak terbatas, Bu. Saya kan di gadget juga saya baca kan. Iya, kamu baca, tapi kamu baca WA, kira-kira begitulah. Ya. Nah, kira-kira di WA itu apa yang bisa kamu ambil kesimpulannya? Kan susah menerjemahkan itu. Apalagi kalau WA-nya kan banyak, kan susah menerjemahkan apa yang dia baca tadi dan apa yang bisa dia simpulkan. Nah, kita mempersempit kembali definisi literasi itu. Jadi bukan ke arah sananya saja. Memang dia membaca, di WA dia baca tulisannya, dia baca ininya, tapi kan bukan sekedar itu. Tapi harus ada nilai aplikasi dari apa yang dia baca tadi. Sehingga tadi saya bilang di awal kan, Ibu menyiapkan pojokan kelas untuk anak-anak baca. Ya. Tapi kalau kita tidak lagi mengembangkan, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi bisa nggak kamu menulis apa yang kamu baca? Kamu menceritakan kembali apa yang kamu baca. Itu kan mungkin jauh lebih menarik gitu. Jadi memang kita tidak bisa juga mempersempit definisi literasi hanya sebatas itu saja, tapi seenggaknya memang WA, handphone, gadget dia menggunakan ini. Tapi persoalannya itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, harus juga dikontrol oleh kita gitu. Nah, dan ini satu lagi yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Peran pendidikan itu kan tidak mungkin berhasil hanya karena faktor gurunya saja. Ini saya seringkali menyampaikan ini karena anak itu kan keberadaan di sekolah itu batasan waktunya terbatas gitu lah. Nah, selebihnya itu kan ada faktor orang tua juga ya, Pak Ahmad gitu ya. Jadi kan orang tua juga memiliki peran yang sangat luar biasa karena begini, kadang-kadang kan kita hanya bisa mengatakan bahwa yang penting anak saya mau udah belajar di sekolah.
Ya, kemudian kita lupa bahwa di samping peran guru ada juga peran orang tua di dalamnya gitu. Bahkan kalau musim online seperti saat ini, kontribusi orang tua harusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Bapak Ibu guru. Kalau kita di Bogor ini kan sekolahnya dari jam 7:30 anak sampai jam 9:30 dia harus pulang keluar. Artinya kan kita hanya ada waktu 2 jam, 3 jam lah di sekolah. Selebihnya itu kan kapasitas dan kapabilitas orang tuanya yang dipertanyakan. Jadi membangun karakter itu pun juga itu terbangun dalam lingkungan keluarga juga. Ya, jadi ada faktor lingkungan keluarga ya, ada faktor lingkungan sekolah dan ada faktor lingkungan tempat anak bermain gitu. Itu juga harus kita perhatikan gitu. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Itu juga harus menjadi sebuah yang harus kita perhatikan, baik itu lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kan memang sudah jelas ya. Sekolah itu kan di samping dia mentransfer ilmu pengetahuan, dia juga mendidik, dia juga membangun karakter anak di situ. Tapi lihat juga di lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Kemudian di lingkungan tempat anak itu bermain seperti apa. Jadi kalau guru di sekolah habis-habisan memotivasi bla bla, kemudian lingkungan rumahnya tidak mau mendukung itu semua, saya kira juga agak sulit dalam rangka membangun karakter anak gitu. Ya, ataupun juga lingkungan bermain anak juga tidak mendukung itu gitu. Walaupun kita seringkali agak sedikit membela anak-anak kita, kan namanya juga anak-anak, betul. Nah, karena mumpung dia anak-anak itu kan kesempatan kita untuk membangun karakter dia gitu. Dan contohnya bisa kita lakukan dalam kepribadian kita. Makanya saya sering bilang begini, ayo kita berusaha ya. Artinya menjadi guru yang perfect banget lah kira-kira, itu mungkin agak sedikit butuh proses, tapi seenggaknya kita bisa menjadi teladan buat mereka. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Naimah ya. Bu Naimah nanti kasih alamatnya ke panitia ya, biar nanti saya kasih juga. Iya Bapak, terima kasih. Oke, saya izin menambahkan dikit-dikit ya. Oh iya Pak Dokter, saya nggak dikasih bukunya juga ini. Oh iya, boleh. Saya juga boleh. Nanti kasih alamatnya saja ya ke Pak Admin. Pak Admin catat ya, udah berapa orang ya? Saya kebetulan juga nerbitin buku, tapi saat ini sedang proses penerbitan ulang oleh Lipit Press dan itu diterbitkan digital. Jadi kalau saya ngasihkan buku ke Pak Awang berarti linknya saja. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Naimah dari SMK 2 Kupang yang sudah menyediakan fasilitas untuk berliterasi di sekolah ya. Bu Naimah bertanya tentang penanaman karakter kepada anak ya. Gimana sih trik untuk setiap anak yang sudah kecanduan gadget ya, gimana sih cara mengembalikan marwahnya gitu ya, biar tidak salah jalan. Jika kita berbicara tentang literasi ya, ini ada literasi reseptif yang sifatnya hanya menerima, ada literasi yang produktif yang sifatnya menghasilkan. Tentu kita mulai literasi dari yang reseptif terlebih dahulu ya, yakni menyimak dan membaca. Apa sih tujuan dari menyimak dan membaca? Nanti untuk litera produktif, yakni menghasilkan tulisan atau ucapan dari apa yang ia tulis. Biasanya bobotnya ini ya berbeda-beda. Kesulitannya bergantung ke individunya masing-masing, khusus yang di reseptif produktif. Ada setiap anak itu berbeda biasanya. Ada yang cenderung lebih suka berbicara, ada yang cenderung suka menulis. Dan ini tugas siapa? Ya tugas guru untuk melahirkan pembicara yang handal atau penulis profesional gitu ya. Tapi harus kita kembali ke yang diucapkan oleh Pak Dr. Awang tadi. Ya, sekolah, guru bukan satu-satunya faktor dalam mendukung perkembangan karakter anak. Kita ingat, jangan sampai menganggap sekolah ini tempat penitipan anak. Jangan loh ya. Karena ada yang seperti itu. Bapak dan ibunya sama-sama bekerja, sama-sama pejuang nafkah gitu ya. Sehingga berangkat pagi, pulang sore, atau pulang malam. Jadi cari sekolah yang full day gitu ya. Sudahlah,
semuanya ilmunya dapat di sekolah, karakternya dapat di sekolah, dan segala sesuatunya dapat di sekolah. Orang tua datang, bertemu anak, mungkin hanya tatap muka sebentar, sapa, akhirnya istirahat. Jangan sampai seperti itu. Karena orang tua juga tidak kalah berperan penting dari guru untuk menanamkan karakter kepada anak. Ya, gurunya sudah mati-matian, tapi kalau orang tuanya seperti itu, ya tentu akan berbanding terbalik. Keberhasilannya nanti akan dipertanyakan gitu ya. Ternyata orang tuanya yang kurang mendukung, padahal sekolah sudah optimal, ya seoptimal mungkin menanamkan jiwa-jiwa yang baik. Ya, ada istilah ajarkan anak tentang sastra agar anak itu memiliki keberanian. Nah, keberanian ini merupakan karakter ya, yang mungkin dimiliki oleh anak atau tidak dimiliki. Dengan menerapkan literasi, membaca buku-buku biografi dari para tokoh besar, mungkin setiap anak akan bisa mencerna sifat-sifat positif dari apa yang dimiliki tokoh tersebut. Ya, itu ya arahnya berarti ke sesuatu yang bersifat karakter tadi. Mungkin seperti itu, Mbak Moderator. Karena sudah dikupas tuntas oleh Pak Dr. Awang. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Sebelum ditutup, dipersilakan kepada semua narasumber untuk menyampaikan closing statement. Terlebih dahulu dipersilakan kepada Bapak Dr. Awang Darmawan Putra, MMC. Oke, baik, terima kasih ya. Pada prinsipnya literasi ini kan kita juga melihat dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Artinya kalau sekarang kita ada pada era digitalisasi, maka disitulah membutuhkan semacam alat kontrol kita sebagai pendidik maupun juga sebagai orang tua. Jadi kita memiliki semacam kemampuan bagi diri kita. Jadi kalau dulu orang tua, saya mah nggak perlu tahu teknologi, sekarang mah nggak bisa. Orang tua juga harus tahu teknologi gitu. Ya, jadi anak juga tidak mungkin serta-merta melakukan sesuatu tanpa harus ada semacam kepedulian dari kita sebagai pendidik itu sendiri. Jadi kata kunci dari literasi itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik harus membangunkan SDM kita, ya, membangun kompetensi kita, ya, karena ini akan berkaitan dengan anak didik yang akan menjadi tempat kita. Jadi pada prinsipnya adalah literasi itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Ya, jadi dari manapun sumbernya bisa kita dapatkan. Ya, dari mana apapun juga tetap bisa kita lakukan. Dan yang terpenting di sini yang harus kita lakukan adalah guru harus menjadi teladan bagi dunia pendidikan itu sendiri. Kalau gurunya baik, insya Allah lah kita punya keyakinan bahwa anak-anak kita juga akan jauh lebih baik. Tapi bukan hanya sekedar guru saja, tapi lihat faktor-faktor yang lain. Tapi setidaknya karena hari ini kita bicara tentang SDM pendidik, maka gurulah yang menjadi salah satu penopang atau tolak ukur dalam keberhasilan anak-anak kita. Baik, itu saja yang dari saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah buku saya ini udah ada di Gramedia deh Bapak Ibu deh. Ya, kalau ingin coba cari di Gramedia, atau kalau nggak bisa menghubungi panitia kalau ingin membelinya, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah mempelajari apa itu literasi digital. Ya, selain ada hal positif yang mendampingi digitalisasi, juga ada hal yang buruk yang setiap saat mengincar kita. Jadi kita genggam baiknya dan kita buang buruknya. Jadi mari bijak berliterasi digital. Salam literasi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, maka kita sampai di sini.
kegiatan ini bermanfaat dan Alhamdulillah, luar biasa pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Moderator juga mewakili seluruh panitia roadshow dengan tema seluruh panitia diklat pendidikan dengan tema pengembangan literasi untuk membuka jendela dunia pendidikan. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, saya Siti Mahmudah selaku moderator, sampai jumpa. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Mahmudah yang telah memandu acara pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Awang Darmawan Putra dan Bapak Ahmad Rifai MPD yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua yang sangat luar biasa ilmunya. Silakan Bapak atau Ibu semuanya aktifkan kameranya, kita foto bersama. Sekali lagi silakan Bapak atau Ibu semuanya aktifkan kameranya. 1, 2, sebelum berfoto kita salam literasi dulu. Salam literasi. Silahkan Bapak atau Ibu semuanya, kita salam literasi. 1, 2, 3. Iya. Mana tangan karena? Oh, kayak ini. 1, 2, 3. Iya, sudah selesai Bapak atau Ibu semuanya. Untuk Ibu Nazma Lajadi dan Ibu Diana Alpan, nanti silahkan